Pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to our mini podcast. Oke, perkenalan dulu kali ya. Kenalin, aku Marcella Mardiana, NIM 035 dari kelas 2023A. Biasanya dipanggil Stella. Oke, kali ini beda nih guys. Di sampingku udah ada teman-temanku yang cantik dan imut ini nemenin aku. Sekarang giliran kalian nih yang mau kenalan. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Fitri Novitasari, biasa dipanggil Vita, dari kelas 2023A NIM 034. Halo semuanya. Halo Mbak Fitri. Halo. Halo guys, namaku Adelia Dinda Wardani, bisa dipanggil Dinda, dari kelas 2023A NIM 039. Halo Mbak Dinda. Halo semuanya. Hai semua, perkenalkan nama aku Gita Dara Kampora dari kelas 2023A dengan NIM 010. Halo Mbak Gita. Oh ya, gimana nih kabar kalian? Kita kan mahasiswa semester 3 ya, yang lagi sibuk-sibuknya nugas nih. Ada yang sibuk tugas, ada yang sibuk organisasi, ada yang sibuk galau, ada yang sibuk pacaran. Gimana nih kegiatan kalian? Oke, kalau dari aku sendiri, di mendekati ujian pastinya kan tugas-tugas yang diberikan dosen. Jadi kayak keseharian itu mengerjakan tugas-tugas dari dosen sih, Mbak. Ya guys, ini juga termasuk tugas dosen. Iya. Oke, lanjut Mbak Dinda, gimana nih? Oke, hari ini keseharianku itu ada dua guys, dari kuliah sama kerja. Mungkin lebih sibuk ke kerja ya, banyak tugas dari kerja lalu ditambah dengan tugas kuliah. Harus semangat ini guys. Oke, BTW guys, ini Mbak Dinda ini adalah atlet guys. Atlet apa Mbak Dinda? Atlet renang. Oh, atlet renang guys, hebat banget ya guys. Terus sekarang Mbak Gita. Oke, kalau kesibukanku hari ini sih lagi sibuk sama organisasi ya. Aku lagi dapat proker nih, prokernya proker besar yang lingkupnya nasional gitu. Nah, prokerku itu SHK ya, jadi kalau kalian mau daftar boleh banget. Promosi ya guys. Promosi. Oke. Kalau kabar kalian gimana nih yang nonton? Apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? BTW kalian kepo nggak? Di sini kita mau ngapain? Jadi kita tuh di sini mau sharing tentang apa ya? Tentang lembaga yang ada di Indonesia. Nah, bener banget Mbak Gita. Kita tuh di sini mau sharing tentang lembaga yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya guys, lembaga di Indonesia itu ada legislatif, yudikatif, eksekutif, dan lain-lain. Kayak aku udah gak sabar nih mau dengerin penjelasan dari kalian. Siapa dulu ya? Mungkin Mungkin dari Dinda saya dulu ya. Ya, Mbak Dinda dulu. Silakan Mbak Dinda, mau jelasin apa? Aku mau menjelasin lembaga eksekutif. Oke, Mbak Dinda mau jelasin lembaga eksekutif nih guys. Silakan Mbak. Oke, menurut Jane Blondel itu eksekutif itu memiliki arti sebagai suatu sifat universal atau umum dimiliki oleh semua negara, terutama di Indonesia juga. Kekuasaan eksekutif diibaratkan sebagai roda yang dijalankan oleh sistem pemerintahan. Dalam yang aku baca itu ya Mbak ya, dalam buku ini Jane Blondel ini menganalisis peran kepala daerah, kepala pemerintahan, dan pejabat eksekutif lembaga lainnya dan dalam berbagai sistem politik termasuk sistem presidensial dan parlementer seperti itu. Oke, untuk perkembangan eksekutif dalam sudut pandang Jen sendiri itu gimana? Dari perkembangan Jane Blondel ya, menurutnya itu tidak hanya sekedar lembaga yang dijalankan oleh pemerintah, namun memiliki peran dalam kunci proses pengambilan keputusan, stabil dalam politik dan efektivitas pemerintahan. Dan ada beberapa poin dalam perkembangan eksekutif yang ada. Yang pertama, diferensiasi peran eksekutif, lalu eksekutif sebagai penggerak utama kebijakan, ketiga pentingnya hubungan eksekutif dan legislatif, dan keempat stabilitas
dan kualitas, yang terakhir kompleksitas eksekutif dalam demokrasi modern. Seperti itu, Mbak. Gitu ya. Kalau tentang spesifiknya yang mencerminkan ide Jane Blondel tentang peran eksekutif ini gimana? Nah, ini agak panjang ya, Mbak ya, menjelaskannya. Nah, sistem eksekutif ini memiliki presidensial Amerika Serikat yang saya ambil. Jane Blondel ini memiliki peran substantif yang dikuasai oleh presiden, memiliki kekuasaan yang sangat kuat, namun dalam pandangan Blondel ini, dalam sistem presidensial Amerika memiliki adanya pemisahan kekuasaan yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Dan di Blondel juga menyoroti bahwa kekuatan eksekutif dalam sistem presidensial dapat dibatasi oleh dinamika politik, seperti itu. Sebelum aku gali lebih dalam lagi tentang eksekutif, mungkin Mbak Fitri dan Mbak Gita ada pertanyaan dulu untuk Mbak Dinda. Aku ada pertanyaan ya Mbak. Silakan Mbak Gita. Jadi aku mau tanya tentang bagaimana peran kepala negara atau kepala pemerintah menurut John Blondel. Nah, menurut John Blondel itu, kepala negara dan kepala pemerintah itu sama-sama memiliki peran penting atau pilar utama dalam sistem pemerintahan. Namun, memiliki tanggung jawab yang bervariasi tergantung pada sistem politik yang diminati oleh negara-negara tersebut. Oke, jadi kepala negara itu punya pengaruh besar ya. Iya, dalam struktur eksekutif di lembaga negara. Kalau Mbak Fitri, apakah ada pertanyaan untuk Mbak Dinda? Oke, aku ada pertanyaan nih buat Mbak Dinda. Kan tadi disebutkan kan mengenai Amerika Serikat nih ya eksekutifnya. Kalau menurut konsepnya John Blondel, sedangkan di Indonesia ini apakah udah menganut konsepnya dari yang disebutkan ya Mbak ya? Mungkin sudah sesuai dengan konsep John Blondel, tapi yang sesuainya yaitu sistem presidensial, terutama dalam peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di Indonesia, eksekutif sebagai penting dalam pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk membuat kebutuhan masyarakat publik, seperti itu. Oke, lanjut aku ya yang mau tanya Mbak Dinda. Kalau faktor-faktor apa yang mempengaruhi stabilitas eksekutif sendiri? Kalau untuk faktor-faktornya itu ada beberapa ya. Dari yang pertama, struktur dan sistem pemerintahan, seperti sistem presidensial yang versus parlementer. Lalu pemisahan kekuasaan. Yang kedua, kinerja ekonomi, seperti stabilitas ekonomi dan kebijakan publik yang lebih efektif. Yang ketiga, krisis politik dan sosial, seperti ketidakpuasan, seperti layanan publik dan banyak oknum korupsi. Nah, itu yang terutama ya guys, di Indonesia itu banyak banget skandal tentang korupsi. Mungkin kalau udah menjadi pejabat jangan ditiru ya guys. Oke, yang terakhir, pemerintahan yang efektif dan transparan, seperti akuntabilitas dan transparansi serta birokrasi yang efisien. Oke, kalau tantangan yang dihadapi Indonesia sendiri terkait eksekutif untuk menjaga stabilitas politik kita nih, gimana? Kalau dari tantangan kita itu, kita harus lebih fokus ya Mbak ya, tentang penguatan hubungan dengan legislatif, peningkatan akuntabilitas, dan lebih transparansi, serta mengelola yang baik terhadap isu-isu sosial dan ekonomi, terutama di korupsi. Dan eksekutif harus memastikan pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Seperti itu Mbak. Harus lebih intensif lagi ya. Iya betul. Kalau ini untuk pertanyaan terakhir nih buat Mbak Indah. Bagaimana dampak dari struktur pemerintahan pusat pada eksekutif terhadap kualitas kebijakan publik di Indonesia? Nah, dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia memiliki dampak beberapa yang lebih kompleks, yaitu terhadap kualitas kebijakan publik. Nah, di satu sisi lain mungkin pengambilan keputusan yang cepat dan responsif, namun hal ini
mengakibatkan keterbatasan partisipasi dalam masyarakat. Kita kan kurangnya suara rakyat-rakyat kecil yang didengarkan oleh politikus ya Mbak ya. Lalu seharusnya pemerintah itu menciptakan mekanisme kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik lagi gitu Mbak. Oke, sekarang aku mau beralih ke penjelasan dari Mbak Fitri nih guys. Oke, Mbak Fitri mau jelasin apa nih? Oke, di sini aku ingin menjelaskan mengenai legislatif. Jadi, aku mengangkat legislatif di sini dari J.R. Boynton, yaitu di Amerika Serikat. Nah, sama halnya dengan di Indonesia, legislatif itu kan tugasnya untuk membuat undang-undang ya. Jadi, membuat peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh eksekutif yang tadi sudah dijelaskan Mbak Dinda. Jadi kalau sejarahnya dulu nih, awal-awal di Amerika Serikat itu kalau menurut J.R. Boynton, itu tuh sama halnya dengan Indonesia. Jadi kayak abad-abad awal itu legislatif dipilih itu untuk membuat undang-undang yang pada demokrasi awal itu sangat belum demokrasi baru itu masih mengandalkan dengan senjata kayak Amerika Serikat itu berani mengeluarkan uang banyak-banyak itu tidak seperti Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan mengeluarkan uang untuk untuk kayak suap orang agar untuk mencoblos. Tapi kalau di Amerika Serikat itu tuh legislatif dari pihak-pihak calon legislatifnya itu kayak malah beraninya itu untuk senjata. Jadi senjata itu diibaratkan suara gitu. Jadi kalaupun di Amerika Serikat kayak misalnya tidak tunduk pada tim suksesnya atau gimana, dia tuh kayak berani untuk menembak ke salah satu orang tersebut yang mengkhianati gitu. Kayak berarti itu berani banget ya Mbak, kayak main senjata seperti itu. kalau dia nggak tunduk dia Ditembak. Wah. Wow, sadis Bahaya banget ya. ya Mbak ya. Wow. Oke, lanjut Mbak Fitri. Terus kalau aku beralih nih ke Indonesia, kan kalau di Indonesia legislatif juga membuat undang-undang yang pastinya undang-undang itu juga ada revisi, mungkin ada pro dan kontra dari masyarakat. Jadi kayak misal dari mahasiswa nih demo ke DPR atau DPRD. Nah, tapi tidak didengarkan kayak gitu. Jadi kayak kalaupun Indonesia tuh seharusnya kalau misal ada suara-suara dari aspirasi masyarakat, ya itulah suara dari masyarakat untuk tentang peraturan yang akan dibuat selanjutnya. Jadi kalaupun misal ada demo ya berarti masyarakat tidak setuju ataupun harusnya ada perubahan nih ya. Terus kalau misalnya dari DPRD atau DPR tidak menyuarakan, itu nanti takutnya malah imbasnya itu demonya tambah kayak membludak. Dan contohnya kayak kemarin aja masalah yang kalau dari DPRD tidak didengarkan, dia tuh kayak berani ke DPRD yang provinsi gitu. Kalau dari Surabaya ya mungkin dari DPRD kota Surabaya, terus kayak nggak didengarkan, dia ke lanjutnya itu ke DPRD provinsi. Dan kalaupun itu tidak didengarkan tuh pasti kayak masa-masa itu mengumpulkan masa yang lebih banyak lagi, mungkin dari univ ini untuk diajak demo lagi. Nah, pesannya itu kalau misalnya legislatif itu seharusnya kayak para legislator itu mendengarkan apa sih yang didengarkan. Dan waktu demo kan aku pernah lihat itu juga di DPRD Jatim itu juga ketua DPRD-nya malah ya itu turun, jadi gak mendengarkan apa sih yang dikeluhkan dari mahasiswa tersebut. Mendengarkan aspirasi masyarakat ya Mbak Fitri. Ya, karena kalau aspirasi masyarakat itu kan seharusnya Lebih dipentingkan ya, karena untuk dijalankan untuk ke Kedepannya. kedepannya Iya, lagi. betul. Gitu. Oke, itu ya Mbak Fitri. Sebelum aku kasih pertanyaan-pertanyaan Mbak Fitri, mungkin Mbak Dinda sama Mbak Gita mau kasih pertanyaan dulu. Dari Kak Gita dulu ya. Oke, jadi aku mau bertanya ya Mbak ya. Mengapa di Amerika Serikat itu siap membayar semahal-mahalnya hanya untuk senjata? Oke, jadi kalau di Amerika Serikat berani membayar semahal-mahalnya untuk hanya senjata saja ya, itu tuh karena kayak di Amerika Serikat itu ada hak konstitusinya. Jadi kayak amandemennya konstitusi Amerika Serikat itu melindungi individunya. Jadi kayak sebagai pelindung gitu.
Nah, dari itu juga ada dari kan senjata untuk keamanan juga gitu kan ya. Banyak warga yang percaya kalau senjata itu bisa kayak menakut-nakuti ya istilahnya. Nah, Iya, dari betul. itu makanya kayak dari para caleg itu kayak berani uangnya dikeluarkan buat senjata gitu. Jadi biar seperti keamanan dia gitu. Jadi makanya tadi biar kayak seperti tunduk. Oh, baik baik. Oke, aku boleh tanya ya satu aja ini. Kenapa para legislator berasal dari sektor masyarakat yang sama dengan tempat para elit lainnya? Oke, jadi aku kasih contoh seperti di Indonesia saja ya, nggak usah jauh-jauh. Jadi para caleg itu kan pasti kita banyak ketahui itu para caleg itu pasti dari kalangan atas gitu, jadi dari kelas elit sosial kan, ya, sosial yang tinggi gitu. Nah, kalau di Indonesia kan beda halnya sama yang Amerika Serikat tadi. Kalau Amerika Serikat berani untuk senjata, nah kalau Indonesia kan berani uang kan ya Mbak ya. Maka dari itu kayak kebanyakan itu yang maju di legislatif itu pasti orang-orang yang berada untuk itu tadi kayak menyebar money politik kayak gitu, kayak hal-hal yang menurut aku yang harus dihilangkan itu ya. Oh iya. Seperti itu. Kalau kata orang Jawa tuh adu bondonya. Iya benar. Benar itu. Karena kalau dilihat-lihat juga kayak legislator pun kita juga nggak ada kayak syarat yang harus, misalnya nih legislator harus lulusan dari S1 politik atau dari jurusan kita yang administrasi negara yang tentunya itu udah punya teori kan ya. Kan banyak halnya juga legislatif di Indonesia ini kayak mungkin dari artis yang bukan apa ya, belum mempunyai basicnya aja ya, ya. basicnya itu bukan dari hal politik kayak Iya, gitu, politis. makanya seperti itu cuma dari uangnya saja. Iya, betul sekali. Terlalu banyak oknum nih guys. Iya. Oke, langsung aja ya. Ini Oke. pertanyaan dari aku untuk Ya, Mbak silakan. Fitri. Nah, kalau peran legislatif dalam demokrasi baru ini bagaimana? Oke, kalau di demokrasi baru ini, peran legislatif dalam demokrasi baru ini sangat krusial ya pastinya, karena legislatif juga bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh eksekutif dan juga dari masyarakat sendiri. Tentunya dia itu mewakili rakyat ya, mewakili rakyat dalam konteks negara-negara yang demokratis yang baru. Dia itu mempunyai simbol stabilitas dan legitimasi seperti itu. Meskipun sering mengalami tantangan ataupun hambatan, selain itu pemilihan dia itu juga berpengaruh pada pemilihan umum kan, pastinya sebelum dipilih juga melalui pemilihan umum yang pastinya saat pemilu itu juga ada posisi-posisi dari wakil rakyat untuk dikalahkan gitu. Terus gimana sih sistem pemilu dalam legislatif ini jadi penting? Oke, pastinya penting banget ya, karena kan pemilihan para legislatif, eksekutif itu kan dipilih melalui rakyat. Nah, karena menentukan siapa yang akan mewakili rakyat, yang dipercaya rakyat, mungkin aspirasi rakyat ini orang percaya dengan orang ini gitu. Terus dari selain itu pemilu yang bebas, adil, jujur seperti itu memperkuat legislatif untuk mendorong akuntabilitas. Nah, dari banyak negara juga pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme untuk sirkulasi elit politik, karena pemilu kan juga tidak jauh dari politik-politik di Indonesia dari berbagai macam bendera gitu kan Mbak ya. Berbagai macam partai. Iya, partai. Terus argumen tentang apa yang harus dilakukan sebagai sebuah bangsa? Oke, kalau argumen mengenai sebuah bangsa, mengenai di legislatif ini ya, sebagai sebuah bangsa itu ada langkah-langkahnya yang harus diambil ya. Yang pertama itu memperkuat demokrasi. Jadi kan kalau di Indonesia pemilu itu juga kayak demokrasi kan ya, hari demokrasi mengadakan pemilihan umum itu secara demokrasi. Iya, pesta demokrasi yang adil dan transparan untuk memastikan representasi itu politik yang baik atau tidak. Kan setiap orang kan juga mengusung dari partai-partainya sendiri seperti itu. Lalu yang kedua itu ada stabilitas politiknya, itu seperti apa? Membangun legislatif yang kuat dan stabil untuk menghindari pro dan kontra dari pemerintahan seperti itu.
Lalu partisipasi masyarakat itu juga mendorong untuk keterlibatan dari politik, karena misalnya ke politik tidak ada masa yang banyak, maka dia pada saat pemilu juga kalah dong ya pastinya, karena kalah suara dari yang masa yang lebih besar seperti itu. Lalu pembangunan sosial. Kalau pembangunan sosial ini memfokuskan pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti itu. Oke, sebelum aku beralih ke Mbak Gita, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Fitri ya. Oke. Apakah pemerintahan koalisi juga memberikan bukti bahwa argumen tersebut masih berlangsung? Oke, kalau dari koalisi itu sendiri, pemerintahan koalisi dapat menunjukkan ya bahwa argumennya itu stabilitas dalam politik dan partisipasinya itu seringkali diperlukan untuk mencapai konsensus di tengah perbedaan ideologi ya. Apalagi di Indonesia ini perbedaannya itu kan sangat-sangat banyak. Mungkin kayak apalagi yang menonjol itu dari perbedaan agama. Jadi misalnya kalau di politik sendiri itu juga agama itu juga ada kan partai yang kayak mengusung tentang agama. Nah, di situ terjadi perbedaan ideologi yang menjadi pro dan kontra dari rakyat yang menjuruskan sini ikut partai sini, yang satunya ikut partai sini seperti itu. Terus tapi dari koalisi juga dapat menghadapi tantangan dari kalau misalnya dari perbedaan ideologi itu tidak dikelola dengan baik, maka terjadi kegagalan di situ. Nah, dalam menjaga stabilitas pemerintahan dapat menjadi indikator itu dilihat dari mana sejauh mana argumen tersebut diterima dan diterapkan dalam praktik politik yang sekarang ini, apalagi sekarang kan juga mau ada pemilu Pilkada. ya pilkada serentak kan. Nah, itu bisa dilihat politik itu stabilitasnya baik atau buruk seperti itu, Mbak. Seru banget nih guys Iya. ngobrol sama Mbak Fitri. Aku boleh tanya satu lagi gak sih? Oke, silakan. Boleh ya? Iya. Nah, apakah anggota legislatif diambil dari segmen masyarakat yang berbeda dari mereka yang menghasilkan elit politik lainnya? Oke, kalau dari elit politik sendiri di Amerika Serikat itu umumnya berasal dari segmen masyarakat yang sama, jadi nggak seperti Indonesia yang dari kelas elit sosial. Kalau di Amerika Serikat itu malah terbuka, jadi siapapun yang ingin maju ya maju seperti itu. Beda ya, Mbak Fitri? Iya, terus kayak udah dari orang-orang yang terpelajar gitu, dan pastinya dia itu bisa untuk maju itu kan udah dapat bekal dari dia mungkin pendidikannya di Amerika Serikat yang pastinya menunjang seperti itu. Terus kalau di pemilunya itu memungkinkan, tapi tetap memungkinkan disirkulasi elit. Jadi hasilnya tetap menunjukkan kesenjangan antara legislator ini dan pemilih mereka, terutama di negara-negara dengan distribusi pendapatan yang tinggi seperti Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Sekarang lanjut dulu ya ke Mbak Gita. Terakhir nih guys. Jadi Silakan. aku mau ngejelasin tentang pengadilan ya guys. Ini sesuai dengan tugasku kemarin, yaitu hasil review dari buku Encyclopedia of Government and Politics. Nah, aku mau ngejelasin tentang pengadilan. Jadi pengadilan itu merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk memutuskan sengketa hukum secara otoritatif. Pengadilan modern biasanya independen dari cabang pemerintahan lain. Tetapi dalam perspektif historis, banyak atribut yang terlibat dengan independen peradilan, kompetensi profesional hukum, dan objektivitas yang tidak ada atau dimodifikasi secara signifikan selama berabad-abad. Oke, jadi itu penjelasan singkat dari aku ya guys. Oke, aku mau tanya nih untuk Mbak Gita. Umumnya yang kita tahu, pengadilan itu adalah sebuah lembaga atau tempat untuk melakukan persidangan ya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, apa sih makna pengadilan yang sesungguhnya? Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya guys, pengadilan merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk memutuskan sengketa hukum secara otoritatif. Nah, jadi benar banget nih kata Mbak Sela, pengadilan adalah tempat persidangan yang dimana dalam proses sidang ada hakim yang memberikan keputusan sengketa hukum. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, pengadilan itu ada banyak ya jenisnya. Ada pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, dan pengadilan konstitusi.
Nah, jadi aku mau ngejelasin satu-satu nih Mbak, apa boleh? Boleh banget dong Mbak Gita. Nah, jadi aku mau ngejelasin tentang pengadilan umum. Pengadilan umum ini berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan dan memutuskan tentang perkara pidana. Yang kedua itu tentang pengadilan agama. Pengadilan agama ini berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata. Nah, jadi jelas ya bedanya antara keduanya ini. Yang umum tentang perkara pidana, yang kedua tentang perkara perdata. Nah, yang ketiga itu pengadilan tata usaha negara ya. Ini menangani tentang perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya adalah peradilan militer yang dimana menangani perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Nah, yang terakhir nih ada peradilan konstitusi. Nah, peradilan ini menangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi beda-beda ya guys pengadilan itu, banyak jenisnya. Oke Mbak Gita, kemudian bagaimana model konseptual menurut para ahli? Nah, menurut seorang ahli bernama Max Weber mengemukakan bahwa model konseptual yang dimana Max berasumsi bahwa pengadilan akan dikelola oleh hakim yang terlatih, khususnya integritas dan independen. Dan independen profesionalnya itu dijamin oleh pemerintah gitu. Nah, pengadilan semacam ini tuh merupakan bagian integral dari sistem birokrasi yang dirancang untuk memastikan prediktabilitas dan rasionalitas. Kalau hukum umum itu apa sih Mbak Gita? Nah, hukum umum adalah badan hukum yang dibuat oleh hakim atau pengadilan kasasi peradilan serupa berdasarkan yang dinyatakan dalam pendapat tertulis. Dinamakan hukum umum karena kata umum itu untuk semua pengadilan raja di seluruh Inggris, berasal dari praktik pengadilan raja di Inggris pada abad-abad setelah penaklukan Norman pada tahun 1066. Oke, terima kasih Mbak Gita jawabannya. Sekarang giliran kalian nih guys untuk tanya ke Mbak Gita. Oke, aku ada pertanyaan nih buat Mbak Gita mengenai pengadilan-pengadilan tadi. Terus tadi kan aku mendengarkan satu poin ya disebutkan mengenai independensi peradilan. Apa sih Mbak? Apa tadi independensi peradilan tadi? Jadi independensi peradilan itu dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi Mbak yang menopang sikap atau batin pengadil dalam kurung hakim ya Mbak ya. Oh iya. Nah kemudian mengejawantkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili. Jadi independensi itu adalah sikap ya Mbak, keadaan atau kondisi ya Mbak. Tuh keadaan atau kondisi ya. Mungkin Mbak Dinda sekarang. Boleh tanya nggak ini? Ini kan satu kali lagi ya. Oke. Nah, bagaimana kontribusi negara Prancis dalam peradilan yang menurut Max Weber itu seperti apa? Jadi Prancis itu adalah satu-satunya negara dalam kelompok ini yang mengadopsi peninjauan ulang yudisial terbatas yang tidak tunduk pada kedudukan militer sekutu pada akhir Perang Dunia. Satu-satunya ya Mbak Gita? Iya, satu-satunya. Banget ya ternyata. Jadi itu hasil review dari chapter aku ya guys. Aku dapatnya chapter courts. Jadi aku reviewnya itu tentang pengadilan. Jadi ada campuran antara pengadilan di Indonesia dan pengadilan di Inggris gitu. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, berdiskusi bareng. Lama banget ya, berapa jam nih? 5 jam gak sih? Iya, nggak terasa ya. Nggak Kita udah kerasa lama mungkin banget. ya. Udah mungkin 1 jam, 20 jam. Lama banget ya. Seru banget ya ngobrol sama kalian. Gak cuma ngobrol-ngobrol biasa, tapi juga ngobrol ada manfaatnya. Dapat pengalaman baru, wawasan baru, pengetahuan baru tentunya ya. Sangat-sangat bermanfaat. Tuh guys, jangan suka mulu kalian. Gini nih, ngobrol yang bermanfaat. Bercanda. Oke, baik, semoga podcast ini bermanfaat buat kalian yang nonton, dan terima kasih juga sudah nonton sampai akhir.
Oke, aku akhiri ya. Sekian podcast dari kami. Apabila ada salah kata dan salah menaruh rasa, seperti buat kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.